Perkenalkan, nama aku Indra. Aku akan menceritakan pengalaman hidup tentang kejadian yang aneh saat perjalanan pulang ke kampung halamanku di Kuningan, Jawa Barat. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2010. Pada saat itu saya memutuskan untuk pulang kampung ke kampung halaman saya di kota Kuningan. Di hari Kamis aku bersiap-siap membereskan barang bawaan saya. Tepat pada malam Jumat saya jalan menggunakan motor Mio saya. Saya berangkat dari tempat pekerjaan saya pukul 9 malam. Saat saya sedang berjalan sampai di daerah Bekasi, tiba-tiba motor saya bannya bocor. Pada malam itu saya berpikir, apa masih adakah tukang tambal ban motor di daerah sini. Saya melanjutkan perjalanan saya memapah motor saya untuk mencari tukang tambal ban. Saya terus memapah kendaraan saya sejauh 2 km, alhasil tidak jauh dari saya berjalan ada tukang tambal ban yang masih buka. Setelah itu saya menambal ban motor saya sembari saya istirahat karena kelelahan. Tidak lama kemudian ban sudah ditambal dan saya membayar ongkos tambal ban saya. Tiba-tiba abang pemilik tambal ban tersebut menanyai saya. Kata si mas tukang tambal ban, mau kemana mas malam-malam begini, sudah jam 12 malam loh mas. Saya menjawab, iya bang, saya mau pulang kampung ke Kuningan karena di tempat pekerjaan saya libur panjang. Lalu si abang tukang tambal bertanya lagi, emang abang pulang nih lewat mana? Saya menjawab, saya pulang lewat jalan dalam aja bang. Si abang menjawab, hati-hati mas, kalau jalan malam itu lewat dalam suka digangguin. Lalu saya menjawab, oh iya mas. Setelah tambal ban saya selesai saya mulai melanjutkan perjalanan saya. Dari Bekasi saya menuju arah Karawang. Di saat perjalanan suasananya sepi dan penuh dengan hutan atau persawah. Untuk menjangkau rumah warga sekitar lumayan jauh karena di daerah sini masih hutan dan persawahan. Di saat saya sedang jalan tiba-tiba sekilas saya melihat sesosok samar-samar bayangan putih di sekitar pohon yang lumayan cukup besar. Saya hiraukan saja karena saya berpikir mungkin cuma halusinasi saya saja. Tidak lama dari situ saya melewati pekuburan dan setelah melewati pekuburan di situ banyak pohon bambu. Tiba-tiba motorku mogok seperti habis bensin. Lalu saya berhenti dan mengecek motor saya. Saya cek bensin saya masih ada dan motor baik-baik aja, tapi kenapa kok bisa mati begini, mana di tempat seperti ini lagi sial. Saya samar-samar mendengar suara rintihan wanita sedang menangis sayup-sayup. Jantung saya bergetar hebat saking paniknya karena mendengar suara itu karena ini di hutan malam-malam. Lalu saya terus engkol motor saya dan alhamdulillahnya motor saya nyala. Lalu saya tancap gas dari jalan dekat pohon bambu itu. Saking paniknya saya salah jalan dan jalan yang saya lewati jalan setapak yang ukuran nih mungkin lebarnya 2 meteran. Di situ saya istighfar, astagfirullah, kenapa saya bisa jalan ke tempat sini, ucap batin saya sambil merasa takut dan merinding. Saya lanjutkan perjalanan saya terus ke depan karena saya mau putar balik lagi, saya sudah merasa ketakutan karena kejadian tadi. Saya terus jalan, siapa tahu ada rumah warga di depan supaya saya bisa singgah di rumah warga. Tak lama dari itu saya terus berjalan dan menemui rumah-rumah warga yang sangat ramai karena ada yang lagi hajatan. Lalu saya mampir dan saya bertanya ke salah satu warga. Mas, saya numpang tanya kalau ke arah Jalan Pantura lewat sini bisa enggak ya mas? Lalu si mas itu menjawab dengan sangat santai dan lirih, bisa mas. Lalu saya menjawab, terima kasih mas. Lalu ada datang seorang kakek-kakek menghampiri saya. Si kakek kemudian menanyai saya mau kemana malam-malam begini di tempat seperti ini. Lalu dengan tanpa saya curiga saya mau menjawab saya mau pulang ke kampung mbah. Lalu kakek-kakek tersebut bertanya, lagian sudah malam ini cu, istirahat dulu saja, lanjutkan perjalanan nanti pagi lagi di depan jalanan sepi cu. Lalu saya berpikir di dalam hati, iya juga ya, udah malam lagian juga udah jam 1 lewat dan takut nih kalau dipaksain jalan bensin habis. Karena malam-malam tukang bensin eceran pada tutup di dalam benak hati saya.
Lalu saya bertanya ke si kakek, "Iya Mbah, kalau boleh saya numpang istirahat di tempat Mbah?" Lalu si kakek menjawab, "Ya sudah cu, itu di belakang pohon itu rumah Mbah." Lalu saya jalan dan sampai di rumahnya si kakek-kakek tersebut. Cerita kita akhiri sampai sini aja ya teman-teman. Untuk lanjut ke cerita selanjutnya tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Agar Mimin bisa upload part keduanya di video selanjutnya. Terima kasih dari Mimin.